Sudah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi ballagha risalata wa addal amanah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء
ليلها كنهارها لا يزيغها إلا هالك صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada hambanya, yang jikalau seorang hamba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat dunia akhirat. Tiada kata yang pantas dan patut kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan terus bersyukur, insyaallah karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Sebagaimana firman-Nya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di antara yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, sebuah ayat yang mulia yang hendaknya kita jadikan sebagai moto kehidupan kita. Maka pada khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 sampai ke-8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai, maka berdirilah dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini, setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa artinya apabila kamu telah selesai melaksanakan urusan dunia berupa mencari nafkah ataupun yang lainnya, maka berdirilah untuk akhiratmu. Segeralah kamu lakukan kehidupan akhiratmu. Ini merupakan perkara yang Allah perintahkan apabila kita telah mencari dunia. Kemudian setelah itu segeralah mencari akhirat kita. Sementara pendapat yang kedua dari ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah apabila kamu telah selesai beribadah, maka segeralah kamu bersiap-siap menuju ibadah berikutnya. Karena kehidupan manusia hendaknya tidak lepas dari ibadah dan ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita selesai, kita lalui bulan Ramadan kemarin yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Maka segeralah kita melaksanakan ibadah berikutnya, yaitu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita disunahkan untuk puasa Syawal selama 6 hari. Begitupun kita harus menjaga amal-amal soleh yang telah kita jalankan, kita laksanakan selama bulan Ramadan. Manusia Allah ciptakan untuk ibadah, maka kita berusaha untuk berpindah
dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Apabila kita telah selesai dalam ibadah mencari nafkah, kita berusaha mencari ibadah yang lainnya, yaitu dengan berusaha banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, menjaga solat-solat sunnah, dan juga bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Apabila kita telah selesai di bulan Ramadan ini, kita akan dihadapkan, kita akan menjumpai bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka kata para ulama, bulan-bulan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya barang siapa yang melakukan amal soleh pada bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa indahnya seorang mukmin yang hidupnya tak lepas dari ibadah. Ketika ia telah selesai dari satu ibadah menuju ibadah berikutnya, karena ibadah itu bukanlah sebatas kita hanya sholat, sebatas kita hanya membaca Al-Quran, tidak. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali, minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Yang maknanya setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, semua Allah cintai dan ridhoi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang di hatinya hanya mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, di saat itulah ia akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat yang mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Yaitu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Seorang mukmin di hatinya adalah harapan, ada harapan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat yang tadi saya bacakan, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Sehingga Allah berikan dia kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mengharapkan dunia, sesuatu yang terbesar di hatinya adalah dunia. Jangan harap dia bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Karena perintah-perintah Allah dan Rasulnya saja seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita. Seringkali batasan-batasan Allah membuat seseorang yang menginginkan dunia seakan-akan itu adalah penjara bagi dia. Sehingga akhirnya mereka banyak orang-orang yang mengharapkan dunia, di mana dunia menjadi sesuatu yang terbesar di hatinya. Ia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ia tidak peduli dengan halal dan haram lagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mengabarkan dalam hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu zaman pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Karena di saat itu yang mereka harapkan adalah dunia, tidak mengharapkan lagi karunia Allah, tidak mengharapkan lagi keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
tidak mengharapkan lagi kehidupan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka jadilah kita anak-anak akhirat dan jangan kita menjadi anak-anak yang diperbudak oleh dunia. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa sesungguhnya akhirat itu pasti akan datang dan dunia itu pasti akan pergi, dan setiap mereka mempunyai anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam setiap urusan kita dan juga menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan juga segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam hati kita untuk sama-sama menjaga spirit bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم ارفع كلمتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وكل عبادتنا يا رب العالمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.